di Eropa pun orang-orang Islam Indonesia ini masih mengintimidasi orang Kristen Indonesia yang di Eropa, saudara. Sampai di Eropa pun, makanya saya bilang saya maki-maki, saya hajar habis-habisan ya, supaya nih kamu bisa tangkap saya enggak? Gitu saudara, kamu pecundang, bangsa pecundang Indonesia ini. Kamu cuma bisa nanggepin rakyatmu sendiri yang tidak berdaya. Nih, Joseph Paul Sang. Kamu bisa ngapa-ngapain saya enggak di sini? Ya kan? Sampai udah bosen saya nunggunya, saudara. Sampai sudah bosen. Nah, sampai di sini pun masih diintimidasi orang Indonesia ya. Kedutaan keluar ya. Jangan disuplai, Pak. Jangan mensuplai Paul. Sehingga saya nggak boleh khotbah di gereja-gereja Indonesia, saudara. Makanya saya bilang, aduh kalian itu cuma beraninya sama KC. Orang pincang, saudara ya. Kalian mau ngapa-ngapain saya bisa, nggak bisa, saudara. Ya, mau ngapa-ngapain saya nyantet aja nggak mempan. Nyantet aja nggak mempan, saudara. Ngirim santet aja balik santetnya. Ya, oh saya dapat penglihatan ya, orang yang ngirim saya santet tuh balik santetnya, saudara ya. Qatar, Bahrain, Shalom, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, Yordania, Shalom Indonesia, diaspora dimanapun Anda berada. Saudara, kita ada berita-berita yang cukup mengejutkan dan mengerikan, saudara ya. Ternyata orang-orang Islam ini banyak kirim penyusup. Ya, saudara ya. Wah, pokoknya dengan segala macam cara lah orang-orang Islam ini. Rupanya khilafah ini geraknya ini ngerikan sekali, saudara ya. Salah satunya adalah pengiriman 1000 mahasiswa ke Jerman, saudara ya. Ya, mereka berusaha menyusupkan 1000 mahasiswa ke Jerman. Serem nggak, saudara? 1000 mahasiswa dikirimkan, nggak taunya ilegal semua. Mereka menggunakan segala macam cara ya, ilegal, saudara. Ilegal dan apa namanya, ya kewenangan perdagangan manusia akhirnya. Maka jadi perdagangan manusia karena ilegal. Ya, 1000 mahasiswa. Saudara, kalau Anda melihat Berlin itu sarang PKS, saudara ya. Sarangnya PKS Berlin itu ya. Dan saya suatu ketika pernah makan tahun baru di rumah seorang Indonesia. Lalu tiba-tiba makan tahun baru ya, makan rica-rica babi segala macam ya, saudara ya. Tiba-tiba ada orang Islam mau datang, katanya tahun baru itu. Wah, orang ini panik, saudara. Kita tutup. Jangan, gak enak, gak enak, gak enak. Nah, itu saudara. Jadi bahkan sampai di Eropa pun orang-orang Islam Indonesia ini masih mengintimidasi orang Kristen Indonesia yang di Eropa, saudara. Sampai di Eropa pun, makanya saya bilang saya maki-maki, saya hajar habis-habisan ya, supaya nih kamu bisa tangkap saya enggak? Gitu saudara. Kamu pecundang, bangsa pecundang Indonesia ini. Kamu cuma bisa nanggepin rakyatmu sendiri yang tidak berdaya. Nih, Joseph Paul Sang. Kamu bisa ngapa-ngapain saya enggak di sini? Ya kan? Sampai udah bosen saya nunggunya, saudara. Sampai sudah bosen. Nah, sampai di sini pun masih diintimidasi orang Indonesia ya. Kedutaan keluar ya. Jangan disuplai, Pak. Jangan mensuplai Paul. Sehingga saya nggak boleh khotbah di gereja-gereja Indonesia, saudara. Saya dilarang khotbah di gereja-gereja Indonesia yang ada di Eropa. Serem ya, saudara ya. Itu instruksi dari kedutaan ya. Oh, itu beneran, saudara ya. Instruksi dari kedutaan. Jangan mensuplai Paul. Oh, takut, saudara ya. Orang-orang Indonesia takut sama saya. Nah, tapi kalau yang nggak takut pada minta foto bareng sama saya. Tapi sekarang, saudara, beberapa gereja Indonesia di Belanda mensupport saya ya. Kita besok tanggal 13 kita mau penginjilan bareng, saudara. Waduh, nggak bisa lah. Bagaimana pelayanan saya berdampak kok. Mau menghalang-halangi saya gimana? Pelayanan saya itu berdampak sekali ya. Ya. Tapi memang yang mengejutkan itu ya yang 1000, ya beneran ya. Nih, 1000 perdagangan manusia ya. Ya, 1000 mahasiswa ke Jerman masuk dalam perdagangan manusia. 1047 ya. 1000.
1.000 mahasiswa jadi korban TPPO modus magang Jerman. 33 kampus terlibat ya. Wah, serem ya saudara ya. Mereka lagi berusaha menyelundupkan ya. Mungkin ini sarangnya apa saudara? Sarang ini adalah PKS ya. Ini adalah PKS, hati-hati saudara dengan PKS ya. Ya PKS ini sarang. Setiap mahasiswa yang ke Jerman, mengapa targetnya Jerman saudara? Karena sudah ada jalur. Nah, salah satu sahabat saya orang bule, orang Jerman kawin sama orang Indonesia saudara. Wah dia diteror sama istrinya ya, diteror dia sama istrinya, sehingga apa saudara istrinya PKS ya. Wah, diteror sampai orang si bule Jerman ini akhirnya ikut memusuhin saya ya, dia kebingungan. Ya, dia nyalain saya, kenapa kamu udah ini? Wah, pokoknya saya enggak urusan saudara. Kamu boleh takut ya susah, saya juga repot saudara. Dan dia sendiri pun dipanggil sama atasnya polisi waktu itu ya saudara ya. Diintimidasi, jahat sekali orang-orang Islam ini ya. Makanya saya bilang, aduh kalian itu cuma beraninya sama KC, orang pincang saudara ya. Kalian mau ngapa-ngapain saya bisa, nggak bisa saudara. Ya, mau ngapa-ngapain saya nyantet aja nggak mempan, saudara. Ngirim santet aja balik santetnya. Ya, saya dapat penglihatan ya orang yang ngirim saya santet itu balik santetnya saudara ya. Yang kirim santet itu nggak bisa saudara. Ngeri ya. 1.000 mahasiswa ini. Wah, segala macam cara dihalalkan saudara ya. Untuk bisa nyerobot ke ini ya, untuk bisa nyerobot ke mahasiswa Indonesia mengaku jadi korban eksploitasi ya. Waduh, serem ya. Anda seorang mahasiswa yang baru di sebuah negara Eropa Barat untuk program mahasiswa di mana Anda terbayang untuk mendapat pengalaman baru sulit belajar. Tiba-tiba pintu flat Anda diketuk jelang tengah malam, sudah menyodorkan kontak kerja dalam bahasa asing bukan bahasa Inggris. Anda diminta tangan malam itu dan besok pada pukul 4 pagi Anda harus bangun demi mengejar bus perusahaan kerja pabrik. Ya. Waduh. Yang salah siapa saudara? Yang siapa salah? Ya mereka sendiri ya. Mereka sendiri yang salah. Mereka mau cara gampang. Ya kan? Mereka mau cara gampang. Ahmad Aswar ya. Ini yang menulis ya saudara ya. Ini aduh. Secara biaya total awal adalah 550 euro atau 9,4 juta, belum termasuk tiket ya. Karena ingin gampang ya. Nah, saudara, kasus-kasus ini bukan hanya luar negeri saja ya. Nah, kalau Anda melihat dulu pernah saya sajikan di sini, saya pernah sajikan juga ya bagaimana Menteri Agama membuat jalur beasiswa ya. Saya masih simpan nggak ya? Menteri Agama itu membuat jalur beasiswa untuk ke Jerman ya. Oh, sudah saya hapus ya. Menteri Agama membuat jalur beasiswa ke ya. Masih ada nggak nih? Ya, ya. Menteri Agama membuat jalur beasiswa ke Jerman. Semua punya ke Jerman biar apa, saudara? Mereka mau menyusupkan, mau mengislamkan Jerman. Ya, mereka mau mengislamkan Jerman. Mereka kirim penyusup. Ya, mereka gimana caranya pokoknya ya. Orang Islam ini ketakutan sekali ya. Orang Islam ini ketakutan sekali dengan gerakan dengan ya karena mereka sudah salah mereka sendiri. Sebenarnya mereka nggak usah kirim mata-mata, mereka malah nuduh-nuduh orang Kristen yang kirim penyusup segala macam. Dulu Yudi Mulyana dituduh penyusup, katanya senuk hugronya. Ada aja ya. Sebenarnya yang kirim penyusup ada buktinya. Justru si Zuma ini
orang-orang Islam ini yang kirim penyusup ya untuk mengadu domba orang Kristen. Makanya saudara kalau Anda lihat gitu ya, Sofiatul kan nggak berani tampak muka tuh ya. Bom-bom pun tampak muka, tapi asal-usulnya nggak jelas si bom-bom ini munculnya dari mana. Ya kan? Bom-bom, Sofiatul, ya Malikil, Bililin, siapa lagi itu? Itu nggak jelas itu. Pesara, akhirnya berantem semua, saling mencaci maki, ya tidak pernah berbuah. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Ya, bom-bom, Sofiatul, ya Bililin, Malikil, tiba-tiba nanti mereka Islam kayak dulu ada yang namanya si siapa itu Valen ya. Waduh nggak pernah tamak muka Valen ini dengan kalau debat kan. Wah ceritanya Yahudi terus ya nyerang Tritunggal terus. Gak taunya mualaf ya. Menahem juga sama ya. Menahem Ali itu adalah orang pesantren. Lalu disusupkan ke Bambang Nursena. Menahem Ali itu dulu orang pesantren saudara. Memang dari pesantren. Lalu ya waktu SMA kelas 3 disusupkan ke Bambang Nursena. Selama kuliah Menahem Ali itu belajar sama Bambang Nursena. Lalu 4 tahun kemudian dia balik lagi ke Islam lagi. Ngomongnya ini mualaf padahal dia dulu Islam. Si Menahem Ali memang disusupkan ya untuk apa? Untuk mukul Bambang Nursena. Ya. Ngeri ya. Nah, ini ada yang namanya nih, ini lagi ribut nih di live chat nih, Lina Wijaya. Lina Wijaya itu mualaf dari tahun 2022. Ya, ada yang namanya Lina Wijaya. Ternyata dia kontak-kontak dengan Zuma ya, udah lama kontak-kontak dengan Zuma. Nah, terus si Lina dipakai buat nyerang sana sini, nyerang Tritunggal, nyerang Wanes, nyerang Mikana, nyerang siapa lagi yang diserang. Saya pun diteror ya, istri saya pun diteror ya, istri saya pun diteror ya. Terus dia nuduh Damaris ini kristenisasi. Gundulmu peyang, kita Damaris itu kalau bagi-bagi makanan tidak boleh pakai atribut Kristen loh. Ya, tidak boleh pakai atribut agama. Mau pakai jilbab, mau pakai salib, mau pakai lambang gereja, enggak boleh. Damaris itu kalau bagi-bagi makanan, tidak boleh memakai atribut gereja atau atribut agama apapun. Ya, termasuk kalau kamu pakai jilbab, enggak boleh, suruh copot. Enggak boleh. Ya. Ya, saudara. Serem ya. Nah, ini mereka nuduh-nuduh katanya kita ini penyusup, nyusupkan orang Yudi Mulyana, nggak taunya mereka sendiri yang banyak kirim penyusup. Kalau Yudi Mulyana itu memang Yudi Mulyana ini memang apa namanya? Yudi Mulyana ini memang murtad dari Kristen, kemudian jadi Islam. Kenapa? Karena masalah istrinya. Dan dia ditekan sama mertuanya, makanya dia jadi Islam. Ya. Lalu setelah jadi Islam, berapa puluh tahun kemudian dia ketemu saya injili. Kemudian dia bertobat. Jadi bukan penyusup, memang dia murtad. Selama murtad dia nutupin gereja kok. Makanya anaknya Down syndrome. Nah, sama dengan halnya ini ya, sama halnya dengan Agustan. Ya, apakah terus penyusup? Makanya hati-hati ya. Kalau ada gitu-gitu ya, dulu ada Rasi itu penyusup, disusupkan ke kita. Lina Wijaya ini disusupkan ke kita. Ya. Lina Wijaya disusupkan ke kita. Jangan-jangan Sofiatul sama Bom juga sama. Karena begini ribut tok isinya ya. Ribut tok sesama orang Kristen. Lina Wijaya, Sofiatul. Ini kan dulu satu geng nih, Bom. Ini kan mereka bertiga satu geng ini. Ya. Hati-hati ya. Kerjanya nyerang sesama Kristen. Ya, hati-hati Lina Wijaya, Bom. Ya, Lina Wijaya, Bom, Sofiatul itu satu geng tuh. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Ya, jangan-jangan mereka juga penyusup. Malikil, Bililin, siapa lagi tuh? Pesara. Itu hati-hati loh. Ya, yang saling menggigit sesama kita sendiri, ada saling menggigit. Hati-hati ya. Makanya ya, belajarlah. Kalau Anda belajar apologet itu jangan di TikTok. Belajarlah sama yang jelas. Makanya saya bilang, kalau mau belajar Islam, ya belajarlah sama yang orang Islam yang benar. Haji Gumilang, ya belajarlah sama Buya Sakur, Urai Shihab. Kalau mau belajar Kristen,
Belajarlah sama pendeta yang benar, yang jelas, yang doktor. Saya, Bambang Nursena, Muri Wali, jelas. Ya, Esra Soru, itu masih jelas. Kamu belajar Kristen, belajarnya sama Suma. Belajar Kristen sama mualaf. Goblok kamu. Makanya Indonesia itu goblok terus ya. Saya nggak ngerti kamu belajar Islam, belajarnya sama Saifuddin Ibrahim. Lah, terang-terangan dia murtad dari Islam. Kamu belajar Islam sama Saifuddin Ibrahim. Gimana sih kamu ini otaknya? Nggak dipakai. Belajar Islamnya sama orang Islam yang masih di Islam. Sama siapa ya tadi? Panji Gumilang. Sama siapa lagi itu? Sama si Buya Sakur yang sudah meninggal tapi ya, sama semua Quraisy Shihab. Kalau belajar Kristen, jangan sama mualaf. Kamu belajar sama mualaf, kamu digoblokin. Belajar Kristen sama Dan Mumet. Saya kasih tahu bahasa aslinya, malah bingung dia. Ya kan? Aduh. Belajar sama saya. Jelas, saya 10 tahun, saya sekolah teologi. Saya sampai doktor. Sekarang saya sekolah di Haifa. Belajar sama Bambang Nursena. Belajar tuh sama, apa itu, Stephen Tong, belajar sama Esra Soru, itu memang jelas sekolah, ya. Belajar, walaupun saya tidak setuju dengan pengajarannya Esra Soru dan Muri Wali, tetapi Anda mau belajar Kristen, ya sama mereka, itu lebih bertanggung jawab daripada kamu belajar Kristen sama Billy Lin, Malikil, yang nampak muka aja nggak jelas, ya kan? Aduh. Ya, belajarlah kamu dengan apologet-apologet yang jelas, orang-orang Kristen yang jelas. Kita punya Hagios Bible College, ya, kita punya Eagle Bible Class Evangelis, kelas apologetik. Belajar dengan orang yang jelas. Kamu belajar orang tidak jelas, saya kadang-kadang tidak ngerti cara berpikir kalian orang Indonesia ya. Makanya yang Kristen tambah edan, Islam tambah edan, dua-duanya tambah edan. Satu tambah compong, satu tambah kentir. Ya. Lalu kalian menuduh katanya orang Kristen menyusup. Tidak ada orang Kristen menyusup, adanya orang Islam disusupkan kemari banyak. Kemarin Rasi, ini ada yang Lina Wijaya, ternyata sudah mualaf ya Lina Wijaya ini ya. Nah, saya tunjukkan ya. Wah ngeri ya, waduh.